Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan penyemprotan yang ketujuh ya, di 32 hari setelah tanam. Nah, yaitu untuk obat yang saya pergunakan atau pupuk yang saya pergunakan untuk semprot yaitu MKP Detan M45 ya. Kemudian Destan untuk insektisidanya, dan juga untuk perekatnya yaitu Volen pelekat penembus dan perata. Oke, sekarang kita akan campur ketiga bahan ini ya untuk penyemprotan yang ke-7 ya, di 32 hari setelah tanam. Sekali lagi ya, untuk obatnya yaitu MKP, yaitu pupuk pelengkap ya, MKP. Kemudian Destan untuk insektisidanya, untuk menanggulangi kutu kebul. Kemudian Diten M45, karena curah hujan masih tinggi, kita masih menggunakan fungisida yaitu Diten M45. Dan yang terakhir tidak ketinggalan yaitu perekat ya, penembus dan perata. Untuk musim hujan ya, wajib untuk perekat. Pertama-tama kita campur dulu perekatnya ya. Untuk 10 liter air saya kasih 2 tutup penembus dan perata dan perekat. Kita kasih 2 tutup ya. Kemudian kita aduk dulu, kita aduk supaya tercampur dulu ya, supaya tercampur rata. Kemudian kita tambahkan yaitu MKP ya. Untuk MKP kita kasih 2 sendok ya, atau 2 gram per liter. Nah, karena saya sekarang nyemprotnya 10 liter, saya kasih 2 sendok ya, yaitu 2 gram per liter, berarti 20 gram per 10 liter air. Dan kemudian untuk fungisidanya saya kasih yaitu Detan M45, saya kasih 1 sendok ya. Untuk 10 liter air 1 sendok sudah cukup ya, atau 10 gram. Kemudian untuk insektisida saya menggunakan Destan ya. Ini untuk mengusir kutu-kutuan ya, trips, tungau, kutu kebul ya, yang menyebabkan daun cabai keriting. Ini saya kasih 1 sendok per 10 liter air, atau 1 mili per liter, karena 1 sendok itu isinya kira-kira 10 mili. Agar lebih mudah kita dalam pencampurannya ya, makanya kita pakai hitungan sendok. Kemudian kita tuangkan ke dalam alat semprotan ya, yang sudah berisi air 10 liter. Ini kita tuangkan sampai habis ya. Kemudian kita kocok dikit ya, biar obatnya tercampur rata. Kemudian kita akan lakukan penyemprotan ya. Untuk penyemprotannya kita kasih setengah aja ya, jangan di fullin volumenya,
supaya nggak terlalu kencang semprotannya ya. Kita harus semprot secara merata ya, secara merata. Pastikan semua kena ya, bagian bawah daun, ketiak daun, dan bagian atasnya itu harus kena semua, karena penyakit-penyakit seringnya mereka sembunyi di ketiak daun ya, dan di bawah daun. Pastikan semua rata ya, di atas dan di bawah daun, supaya semua kena, biar obatnya kena semua untuk penyakit-penyakit yang sembunyi, biar kena dia. Inilah susahnya merawat cabai ya. Kalau kita tidak sering semprot, maka daunnya pasti akan mengkerut, kuning, atau dimakan hama ya. Karena semakin sering kita nyemprot, daun akan semakin mulus dan bebas dari hama. Makanya kita harus semprot minimal 4 hari sekali atau 5 hari sekali ya, untuk menghindari atau untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau hama-hama yang hinggap di tanaman cabai. Karena bagi saya itu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Nah, itu yang saya terapkan. Kalau cabai sudah terserang penyakit karena kita terlambat nyepray atau nyemprot, maka itu akan susah ya, kita akan kewalahan untuk mengobatinya, akan sangat susah, dan harapan untuk sembuh pun akan sangat susah ya, dan membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak untuk penyembuhannya. Belum lagi pengeluaran untuk obat-obatannya akan tambah banyak ya, kalau kita lalai dalam penyesuaian dan tanaman sudah kadung terserang hama.
Oke teman-teman, inilah penampakan tanaman cabai saya yang sudah berumur 32 hari setelah tanam ya. Semua tumbuh dengan seragam dan cabang-cabang sudah mulai tumbuh ya, dan juga kuncup-kuncup sudah mulai tumbuh. Daun-daunnya juga lebar-lebar ya dan hijau. Ini karena perawatan yang rutin ya, dengan pola yang teratur. Semua tumbuh dengan merata, dengan subur ya. Cabai ini udah saya rawat dari awal ya, dari awal pengolahan tanah, kemudian bikin gundukan atau bedengan, kemudian pemberian pupuk dasar, kemudian pemasangan plastik mulsa, juga pelubangan plastik mulsanya. Semua sudah ada videonya ya. Kalau teman-teman ingin untuk menerapkan, silahkan dicek ya di video saya yang terdahulu ya, yang dari awal itu sudah ada. Silahkan dipelajari, disimak ya. Ini video saya akan terus berlanjut sampai cabai saya ini panen ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya dengan pola pemupukan dan penyemprotan yang saya lakukan terhadap tanaman cabai saya ya. Teman-teman bisa simak di video saya yang berikutnya nanti ya. Dan bagi teman-teman petani yang menyukai video saya, silahkan di like, di komen, dan subscribe ya, supaya channel ini bisa berkembang dan saya bisa membuat video-video yang lain ya, bukan hanya tanaman cabai tapi tanaman yang lain ya. Kan saya terapkan juga dengan pola yang sama atau dengan pola yang sedikit berbeda ya, karena setiap tanaman itu mempunyai karakter yang berbeda ya. Misalnya padi itu beda pola pemupukannya dan penyemprotnya sama cabai, terong juga. Tapi penyakitnya sih itu aja ya, kalau nggak clips, tungau ya, kutu kebul, belalang, ulat gerayak ataupun ulat penggerak batang, itu mereka semua satu golongan yang mengganggu tanaman cabai atau tanaman padi. Dan pada padi itu lebih cenderung belalangnya itu ya walang sangit ya. Itu kita bisa basmi dengan destan ya, destan.